lawannya juga Kemarin juga, dahsyat. walaupun dia belum sempat menunjukkan performance luar biasanya dia di minggu yang pertama, tapi dia kan nunjukin. Akhirnya memang dia layak, memang menggendong permainannya. Mungkin dari matchnya memang ada beberapa yang belum menang ya, tapi performa dari Rezelnya sih oke untuk Gold 10 loh. Dan bisa dibilang dia salah satu Gold 10 yang baru berarti di MPL ya. Salah satu God Lane yang baru, tapi satu hal sih. Dia punya mekanik yang tinggi sama mental sih, aku suka mentalnya. Kemarin dia sempat 1 lawan 3 dia tukar 1 untuk 1. Masih oke. Oh iya. Mid lane yang ditukar. Gak kabur doang gitu Gak ya. kabur. Oke. Karena gak ada lagi yang bisa dilakukan. Kabur pun dia gak punya skill escape. Mau gak mau. Ganyang. Biar sama-sama ada ruginya lah. Tapi Atlas yang ditutup melihat dari Onyx sendiri belum ada roamer menjadi satu hal yang bagus banget. Dengan adanya roamer seperti Atlas nih, follow up damage-nya ada dari Valen dan juga ada dari Harit. Kayaknya itu bahaya. Tapi jujur ya, bisa juga nih kalau memang mau nutup source physical damage-nya. Karena udah ada 2 source magical damage yang bisa di counter dengan satu Athena. Kalau seandainya nanti assassin ada yang di-ban juga sama Alter Ego mempersempit pool hero dari Kairi, item defense-nya akan lebih mudah nanti untuk Alter Ego. Dan sebenarnya untuk last pick mungkin kalau memang Fanny-nya jadi masalah tadi pakai ya udah buang aja Fanny-nya. Emang ada Moskov sih yang bisa mungkin dengan counternya gitu kan dengan spear-nya. Tapi kan memang nggak selamanya Fanny ini akan ke Moskov terus. Apalagi kalau Fanny-nya tahu Moskovnya jago. Bisa aja jadi Udil yang selalu ngebuang spell. Dan cewek kali ini menjadi MVP MPL ID di season 9 dan week 5 MVP ID season 10. First team winner MPL ID season 10. Dan tambah lagi, ini kalau misalnya seorang Kairi udah melepaskan pandangannya terhadap seorang Moskov, ini yang lebih bahaya Udil loh. Kenapa? Satu, dia targeting utama. Rotasi akan terlambat. Bantu following up kiri dan kanannya berat. Jadi benar-benar dilumpuhkan secara rotasi mid lane-nya. Gitu loh Bung Lim. Iya, cuman kayak sebenarnya ya beberapa assassin tuh masih bisa loh emang mau dipakai sama Onyx. Ya resikonya tadi memang ada beberapa yang bisa counter kayak Moskov kena Fanny yang kita tahu Fanny-nya bisa dibalikin. Tapi ternyata Martis ya sudah melihat adanya Fredrin yang bisa banget nih Fredrinnya ditaruh di posisi jungle langsung di counter dengan Martis. Good luck Niki. Wah, langsung dapat support langsung tuh. Go Onyx. Go Onyx. Wah. Shelly Boy juga dapat support system juga langsung. Apa Go Chelly Boy? Kan ada. Oh beda. Ada support dari keluarganya. Iya benar-benar ada papahnya tadi datang ya. Iya. Dan 2 pick langsung nih untuk Alter Ego. Fredrinnya ditaruh di mana Bang? Jungle apa XP? Udah Kalau ada menurut counter aku Martis. sekarang ini di jungler sih. Jungle tetap. Jungler. Kalau menurut aku. Yes, langsung menggunakan Kaja yang tadi sempat diperbincangkan. Wah ini seperti yang kita bilang tadi gak sih Bang? Dia ngambil Kaja Moskov, follow up-nya ada Parsha. Ayo sorry Lim, nih lihat tuh. Ayo semangat Cel tuh. Langsung teriakan dari sang ayahanda. Dan ternyata Natalia Forky Boy. Wow, assassin. Dia Masalah ngambil- roamer assassin, dia bakal coba menutup pergerakan dari seorang Udil dan Moskov. dan dia sekaligus nutup source physical damage yang dibutuhkan Bang. Jadi nggak ke counter dengan satu Athena Shield. Yes. Wow, Benar banget. Ini benar-benar cukup berbahaya. jauh-jauh dari Sukabumi ke sini cuma buat lihat Kairi katanya. Oh. Wow, dari Sukabumi mau lihat Kairi, mantap. Ini para BA Onyx juga udah di depan sana ya. Apakah Fadil Jaidi juga akan menjadi BA dari Onyx ya? Kita nggak ada yang tahu nanti ke depannya. Dan 1 poin menuju kemenangan yang sempurna untuk tim Onyx. Tapi Alter Ego dengan line up favorit mereka, apalagi Yuzong Sirpai. Ingat kemarin dia berhasil mengacak-acak lawannya. Tapi di sisi sebaliknya, Onyx sedang berada di atas angin dan bahkan di atas langit ada Onyx. So, MPL Arena, minta tepuk tangannya! Alright, kita menuju ke arah Land of Down. Oke, dengan strat buff-nya mirip sama yang tadi, yang berbeda ada dari Chelly Boy. Dia start ke arah purple duluan. Mungkin patternnya memang mau ditabrak, tapi balik lagi nih dengan pattern di awal mungkin Martis bisa sedikit lebih cepat ya. Dengan pasifnya dia bisa lebih cepat dapetin jungle-jungle yang memang diinginkan. Rotasi langsung dilakukan seperti biasa. Coba untuk membantu keunggulan sedikit dari segi laningnya. Mungkin udah harus coba sedikit diubah menurut aku kalau misalnya patternnya seperti ini, Bung Lim. Kenapa?
Mungkin di arah Glue agak cukup sulit dikasih pressure. Kenapa nggak coba di arah Gold Lane? Kita tahu walaupun memang seharusnya propernya tuh ke arah EXP Lane. Ya untuk di awal ya. Iya biar tidak terbagi dari gold lane-nya, tidak terbagi gold sharing-nya. Tapi kalau bisa bikin pulang cewek, itu kan lebih unggul. Ya, satu keuntungan besar lah bisa dibilang dan ini harus dijaga loh untuk gold lane-nya. Karena apa? Karena ada Keyboy yang akan selalu muter terus-terusan, bahkan Rasi pun dipukul. Alright, Rasi pun dipukul begitu saja Keyboy. Russell terdeteksi, sedangkan Rasi ini sangat mahal dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Kalau bisa dilihat, Onyx mungkin tidak seluas di game sebelumnya dan bahkan para pemain dari tim Onyx mereka di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan 1 point kill dan first blood bahkan didapatkan oleh Serpai. Ini dia yang gue bilang sangat berbahaya ketika tim Alter Ego dengan line up ternyaman di mereka. Dan hero power-nya bang, jangan lupakan itu. Iya, itu hero power dia. Itu yang bikin mereka bermainnya tuh lebih enak gitu kan. Kayak tadi Pai-nya emang sengaja adu pukul sama Glue karena dia tahu oke, Chelly Boy akan datang nih. Dan dapetin first blood. Ini dia Alter Ego yang sudah reset ternyata dari game one-sided di pertamanya. Alright, para pemain dari tim Alter Ego Esports yang membutuhkan terlebih dahulu Black tapi transfer menuju ke arah belakang tapi agak sedikit terlalu terburu-buru kalau aku bilang pribadi dan bahkan Kairi di depan sana mampukah berhasil mendapatkan satu retribution. Kairi tidak berhasil di sisi balik belakang sana malah Selimo The Miracle Boy luar biasa mengambil satu turtle yang mahal untuk timnya membuat keuntungan lebih dalam lagi di arah Gold Lane. Untuk Raizo akan menimbulkan domino effect yang dimana cewek secara tidak langsung akan bisa ditumbangkan di early gaming. Yes, dan kali ini Kaja dari Rasi sudah level 4. Ada flicker juga yang ready dipakai. Harus sedikit hati-hati nih siapapun targetnya. Selama ada follow up damage yang dekat, entah itu Parsia dari Udil ataupun dari Raizel dengan Inspire-nya, bisa ditumbangin dan itu menjadi angin segar kembali untuk Alter Ego Esports. Alright, para pemain dari tim Onyx kali ini mereka udah melihat ada para pemain tim Alter Ego yang mencoba mendesak sungai. Permainan yang tidak berada di satu sisi saja, berbeda dengan game yang pertama. Alter Ego Esports juga ingin mendobrak permainan dari tim Onyx. Tapi ada satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan dan jangan lupakan. Alter Ego ini mereka cukup kuat di arah late game. Dan Onyx cukup kuat kalau dengan comeback. Dengan defense high ground-nya Onyx tuh sebenarnya bukan karena hero high ground bang. Tapi memang metode defense dari mereka tuh rapih. Jadi three lane push-nya itu dibikin sedemikian rupa biar nggak ada. Dan ya dia tahu positioning. Alright, positioning yang sangat kuat mungkin akan coba didapatkan oleh tim Onyx. Tapi di sisi sebaliknya lihat Keyboy. Dia belum bisa bermain maksimal dengan Natalianya. Ya dari segi emblem padahal high and dry loh. Ini untuk nutupin kekurangan damage physical ada tambahan yang lumayan sakit. Tapi screening yang dilakukan terus-terusan sama Rasi dengan pull yourself together adanya hybrid Dragon full. Jadi dia siap kalau memang harus beradu poking damage sama Keyboy, Rasi udah nggak ada masalah. Dia akan lebih cepat untuk regenerasinya. Dan bahkan kalau bisa dibilang dia selalu membuka, lihat. Dibuka, tuh Ring of Punishment-nya dibuka terus dan di arah bottom lane. Pai masih mendominasi atas pergerakan dari seorang Butes yang membuat dirinya harus melakukan rotasi ke arah Turtle. Turtle sudah terbuka, para pemain dari tim Onyx kali ini bakal standby on position Lim. Yang menarik sebenarnya ketika kita tahu retribution dari Kairi yang strong banget, tiba-tiba kalah tadi di retri pertama. Di sisi sebaliknya ada Federalis yang bersama dengan Black sangat terasa menuju ke arah belakang, bahkan Kairi kali ini tetap berhasil mendapatkan satu buah turtle-nya. Lagi-lagi Kairi bersinar dengan satu buah retribution dia miliki, tapi Pai menutup dengan luar biasa. Berhasil menumbangkan seorang Kairi di sisi tim Onyx. Satu turtle ditukar dengan satu jungler. Bung Lip, is it worth it? Harusnya enggak sih. Karena ya balik lagi turtle akan lebih mahal. Tadi kita melihat keuntungan gold dari Alter Ego itu udah hampir menyentuh angka 1000. Tapi kali ini udah mulai dikejar. Ya memang masih diuntungkan sama Alter Ego sekarang masih diungguli. Tapi ya entah kenapa inisiasi yang cepet banget dari Suns. Bahkan misinya belum, masih belum ngeluarin dari tarikannya. Alright, terperangkap tahun di depan sana dari Suns. Hilang begitu saja diketok. Benjol. Suns kali ini tidak bisa bersinar seperti di game sebelumnya. Dan prediksi ternyata berbanding terbalik. Di game sebelumnya Alter Ego 4, Onyx 2. Bahkan sekarang Onyx 4, Alter Ego 2 Bung Lim. Iya. Sebenarnya
Kalau dari aku pribadi karena memang ini hero power mereka gitu kan. Pasti ada sesuatu yang terjadi lah dengan banyaknya hero power yang didapatkan oleh alter ego sendiri. Hampir 5 ya hero powernya ya, hampir 5. Bener. Ya, Keyboy pun ditutup banget, nggak bisa dikasih gerak sama sekali oleh Rasi. Oh lihat, ada Rasi, ada Moskov, semua. Bahkan tahun ini dimiliki dari seorang Celiboy juga bisa memancing keributan atas seorang Keyboy. Konsil telah terdengar ada bunyi hing dan di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx mereka memilih untuk melakukan clear terlebih dahulu. Gold difference yang tidak terlalu jauh, 1000 gold karena udah di atas menit yang kelima. Membuat tim Onyx kayaknya masih lebih confident. Yang harus mereka perhatikan adalah Sirpai nggak boleh jauh-jauh dari Celiboy ataupun Udil. Karena salah satu power yang dimiliki tim Alter Ego adalah crowd control yang dimiliki dari seorang naga itu sendiri. Wah bener-bener gak dikasih gebuk loh. Bener-bener gak boleh nyentuh Ryzel. Dimanapun ada Keyboy, di situ pasti ada Rasi juga yang siap selalu untuk memasang badannya di depan. Gak mau sampai ada poking damage yang masuk ke arah marksman-nya. Dan satu turret yang didapatkan, ini menjadi keuntungan lagi untuk Alter Ego. Setup turtle pun langsung dilakukan. Setup turtle berhasil dilakukan oleh para pemain dari tim Alter Ego, tapi belum tentu bisa didapatkan oleh Celiboy di Miracle Boy kembali. Start tidak ada perfect turtle untuk game kali ini. Sakit banget menuju ke arah belakang. Black Dragon terus telah dikeluarkan dan bahkan satu retribution dia gagal didapatkan Kairi. Kairi menjadi tumbal. 1 versus 5 bukan hal yang baik. Para pemain dari tim Onyx gak ada yang bisa menjemput Keyboy, bukan hero cover tank kali ini. Dan mungkin yang bagus adalah Udil yang bisa memaksa Valentina dari Suns harus mundur dulu. Setupnya jadi berantakan. Gak bisa lagi ada yang buka. Mau gak mau Kairi dengan build tanknya dia harus ada di bagian depan. Sementara sisa damage dealer di belakangnya itu benar-benar gak bisa maju sama sekali. Dan dari segi item kita melihat mungkin perbedaan item. Adanya Hunter Strike ternyata yang diamankan oleh Kairi. Pantas saja tadi Kairi kok gak tanky banget ya. Langsung hilang ya. Iya kok tipis banget. Tapi ternyata memang bermodalkan Molten Essence. Itu gak cukup. Gak bakal cukup, apalagi dia dengan under gold 2700 gold loh. Kita lihat dari gold laner mereka juga tertinggal 1000. 1000 itu satu item yang cukup jauh. Sedangkan di sini sebaliknya Celiboy Miracle Boy hampir menangkap Keyboy. Berhasil mundur ke arah belakang, Celiboy juga tidak bisa di take down. Membuat seorang Keyboy pusing 7 keliling, hanya bisa melakukan vlogging saja di lane of town. Mungkin nanti split push ya menjadi salah satu solusi juga nih untuk Keyboy. Tapi kalau untuk di awal ini dia langsung split push. Nanti yang bahaya itu adalah impact ke arah teman-teman yang masih belum dapetin item. Dari gold, Ryzel ternyata ada di sisi puncak. Wow, dengan 5.900 farming mesin banget dan satu turret kembali didapatkan oleh Ryzel. Oke, kalau misalnya Ryzel doang gak masalah. Tapi ini 4 player dari tim Alter Ego berada di atas player gold. Cewek satu-satunya orang yang mencoba untuk menyusul. Dari ketertinggalan gold yang dia miliki walaupun masih terpaut jauh. Dan cewek belum bisa melakukan solo pick off terhadap seorang Ryzel. Coba muter. Oke, Konsel dikeluarkan. Kairi menuju ke belakang. Dan Decimate'nya belum keluar. Bahkan para pemain dari tim Onyx gak bisa mempertahankan para pemain dari tim Alter Ego dengan burst damage yang mereka miliki. Shutdown. Didapatkan oleh seorang Keyboy. Putus bersama dengan seorang Sun mencoba menstabilkan kekalahan yang mereka miliki. Kenapa aku bilang kekalahan? 2 ditukar 1, walaupun itu shutdown. Tapi Kairi di saat dibutuhkan dengan power of retribution-nya, dia tidak ada prisonnya di situ. Itu yang bahaya dan itu tadi posisinya 5 lawan 4 loh. 5 lawan 4 masih bisa dapetin kill dengan hanya Ryzel yang tumbang. Dan split push betul kan? Yes. Dari Keyboy mau gak mau yang akan menjadi opsi satu-satunya. Karena memang Rasi ini benar-benar menutup pergerakannya sama sekali. Dan kayaknya Lord bakal free untuk Alter Ego bang. Free banget. Kalau misalnya Kairi udah tidak belok ke depan sana, itu pasti Kairi bakal lebih memilih ke arah objektif Orange bang. Lord Lane by Alter Ego kali ini mendominasi dengan 3000 gold. Luar biasa. Alter Ego bangkit dari kekalahan dia di game yang pertama. Reset yang sangat sulit didapatkan oleh player-player profesional. Wow ini berbanding terbalik ya dari game sebelumnya yang kita tahu rata ke kiri semua kan. Jadi teman-teman AE-nya agak kalah gold. Tapi kali ini lumayan stabil dan maju. Alright, instant pick up dilakukan Rasi. Masih tetap berhasil mendapatkan satu body adjustment walaupun flicker sedikit gagal. Putus di depan sana membuat para pemain dari tim Onyx untuk mundur bisa selamat. Tapi posisi yang terdeteksi adalah di mana Kairi belum sampai ke arah backline. Kairi masih bisa dipotong. Lord juga masih ada. Lihat. Kaja yang sangat mahal dengan item yang mereka miliki. Oke, sebenarnya Haritnya udah bisa nge-spam. Dari cewek ini udah cukup dari cooldownnya. Tapi apakah frontlanernya itu cukup? Nah itu yang jadi tanda tanya besar. Karena Martis dari Kairi yang memang ada hybrid build ini kayaknya nggak bisa lama-lama di bagian depan. Bahkan dari glow-nya juga bermodalkan satu item yang jadi cuman dominance ice. Ya sama, dia nggak bakal bisa lama di depan. Celiboy tak kenal takut, The Miracle Boy kali ini memaksa cewek bahkan harus mundur ke arah belakang.
Purify trigger yang gagal dilakukan oleh seorang Sally Boy. Tapi Sally Boy di depan sana akan menjadi sebuah padan dan lihat Butesnya harus mundur. Damage yang cukup besar diberikan oleh seorang Razel membuat para pemain dari tim Onyx kali ini porak-poranda. Best turret pasif sudah pecah. Butes hampir hilang. Dua hilang. Ini pecah. Alter Ego mencoba untuk memaksakan ke arah base para pemain dari tim Onyx. Dipaksakan mencoba dia dan akan membawa ke game yang ketiga. Alter Ego Esports diselesaikan dengan cepat. Dominasi didapatkan. Tidak ada bermain-main kali ini. Endgame for sure. Ini dia hero nyaman dari Alter Ego. Sebenarnya di game pertama mungkin kita udah membahas ya Bang ya. Kenapa Kaja nggak diambil ya? Apakah Kaja ini bukan tipikal dari Rasi? Tapi kayak Rasi ini tipikalnya memang mainnya pick off. Apalagi screeningnya Rasi tadi. Waduh, benar-benar nggak dikasih jalan sama sekali. Dan Razel dengan Moskovnya farming yang cepat. Bukan hanya farming namun positioning yang bagus juga. Dan setiap kali memang dibutuhkan dari segi damage fisikal itu selalu ada sosok dari Rasi. Dan jangan lupakan Sally Boy yang bisa memenangkan Retribution Contest tadi. 2 kali total Retribution yang dimenangkan dan gold difference-nya memang nggak separah game pertama. Tapi jujur di game ini Alter Ego lumayan mendominasi. Dan bahkan dari kemarin juga sudah terprediksi kalau misalnya ini bakal game yang berat banget setelah ada Sally Boy masuk.